apa? Ajarannya, hukum-hukum, undang-undang yang dia berlakukan. Kehidupan muamalah, sosialnya, itu selalu menekan dan menghina orang lain, saudara-saudara. Kalau untuk mengatakan di dalam surat ketiga ayat 19 Ali Imran bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, inna dina indallahil Islam, itu kan pernyataan sepihak. Kalau memang sisi Allah, Allah yang mana? Allah dari mana? Siapa Allah itu? Dan yang mengenalkan Allah itu kan hanya Muhammad. Ini ada video, asik sekali memang mendengar penjelasannya dia itu, mendayu-dayu dan memekau karena cara penyampaiannya dia anak muda sekolah di Mesir. Artinya penguasaan dia terhadap kitab Arab itu luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Dia tampil sebagai anak milenial untuk menjelaskan agamanya, tetapi semua argumentasi dia itu argumentasi bohong. Mari kita dengarkan dulu ya podcastnya ini. Asep Indra Umbara, begitu nama, entah nama pewawancara atau ustadz ini, nggak kenal persis. Kita mengklaim agama kita itu kan sempurna, Ustaz. Iya. Nah, cuma pertanyaan orang, Ada buktinya nggak? lo kok mengklaim agama lo sempurna? Bedanya Buktinya apa? Terus yang membedakan atau keunikannya dengan agama lain itu apa? Iya, ini pertanyaan penting dan harus dijawab se-clear mungkin ya. Pertama, kalau kita beragama itu sudah pasti ada kitab suci kan. Nah, yang mana? Ntar dulu, sebelum ngomong kitab suci, tidak bisa membuktikan dengan gampang bahwa Islam itu agama yang sempurna. Sempurna di mana? Masih ayat-ayatnya masih dipakai, terutama hukum-hukum kriminal, hukum-hukum sudah nggak dipakai lagi. Dan negara-negara yang masih memakai undang-undang dan hukum itu pasti negaranya itu terbelakang. Negaranya hanya karena emosi loh, hanya karena emosi mempertahankan keyakinan itu. Telah tersebar dari zaman sampai hari ini, itu lewat pedang. Itu yang Anda katakan sempurna. Kemudian melihat kitab suci. Dari Quran, karena bisa dihafal. Karena begini, begono, bahasa Anda itu terlampau membesar-besarkan. Kalau dilihat dari kitab sucinya itu adalah sempurna. Menyempurnakan apa? Apakah Quran itu menyempurnakan Alkitab? Apa hukum yang disempurnakannya? Merusak iya, menambah, mengacaukan benar. Begitu. Dari Islam, Mas, kitab sucinya itu bisa diverifikasi asal muasalnya. Jadi ada sanadnya gitu loh. Jadi Mas Wisnu kalau sekarang baca Quran nih, Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas, sampai Qul a'udzu birabbin nas itu bisa dibuktikan asal muasal dari Nabi Muhammad. Kalau kita nanya sama ulama yang ahli, nih saya bisa kasih tahu bacaan ini saya terima dari guru saya namanya Fulan. Itu ada nama-namanya. Dari Fulan, nih Fulan dari Fulan, nih Fulan dari. Emang sanad ini penting? Ya sangat penting. Supaya kita tahu ini kitab suci kita itu hasil karangan orang-orang atau ini wahyu dari Tuhan gitu loh. Bukan wahyu dari Tuhan. Sebab seluruh mulai dari Fatihah sampai An-Nas itu dari mulut dia. Dan tidak ada, buktikan kepada saya ya, kalau ada orang yang melihat, saksi mata yang melihat dari Allah ke Jibril disampaikan kepada Muhammad. Apakah ketika Muhammad bertemu dengan Jibril ini ada nggak satu orang yang melihat langsung ketika menyampaikan wahyu itu? Yaitu Al-Quran. Satu orang saja, satu orang saksi yang melihat Jibril ketika bertemu dengan Muhammad itu, atau wahyu pertama yang turun di Gua Hira itu. Ada nggak saksi manusia? Lah kalau kamu ngomong semacam ini, oh, ada loh, ada. Siapa? Siapa yang mengatakan sanad riwayat yang menunjukkan dari gurunya ini gurunya ini, sanad ilmu, sanad bacaannya. Siapa? Kalau kamu, seluruh kiai seluruh dunia bisa menunjukkan itu, saya akan hormat. Saya sangat menghormati itu. Dan saya tidak akan mundur sedikit pun untuk mengatakan bahwa pernyataan saya ini nggak salah. Bukan bacaan kamu yang banyak, kamu belajar kitab ini, kitab itu, yang berjilid-jilid, ada yang 32 jilid, ada yang 30 jilid.
Itu kan kosong semua. Apalagi kalau mengutak-atik nabi kamu itu. Saya sudah menulis, tidak ada nabi dari Arab. Satu-satunya nabi dari Arab adalah itu, Mr. M. Kan nggak ada, saudara. Banyakan fitnah ini ngomong. Memang sepertinya saya sudah lihat beberapa video viral dia, viral diwawancarai, tetapi pernyataannya begitu sangat umum, tidak spesifik. Ini siapa ini? Podcast Tengku Wisnu dengan Ustadz Nuruddin. Ustadz Nuruddin, Ustadz Nuruddin ini katanya. Ini Ustadz Nuruddin ya. Tengku Wisnu. Ya, memang para bintang film itu sudah pada jadi podcast semua. Jadi mengundang orang-orang penting. Modal sih modal ngongor doang. Longor. Diundang, diajak berbicara. Kemudian dia membayar ininya, tamunya. Saya yang nggak punya uang untuk bayar-bayar begitu. Ternyata setelah diteliti terbukti nih, Quran ini asal muasalnya dari Nabi Muhammad melalui jalur periwayatan yang jelas ini. Dan mohon maaf dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain, memang faktanya nggak ada kitab suci yang kayak begini selain Quran. Itu saya baru mau nanya begitu. Asal muasalnya itu jelas gitu loh. Makanya saya sering bilang, Asal muasal emang dari Muhammad. Wa innahu laqaulu rasulin karim. Dan sesungguhnya Quran itu berasal dari mulut Muhammad, bukan dari Allah. Kalau begitu. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang menjadi saksi mata yang melihat Muhammad itu menerima wahyu dari Jibril. Dan apa yang dikatakannya itu. Kalau ada saksi mata yang menunjukkan kepada itu, dan banyak hadis merujuk kepada sahabat-sahabat bertanya, aku mau dong ngelihat kamu terima wahyu itu. Kapan aku mau melihatnya? Kapan? Dia jawab begini, wahyu itu turun ketika aku dalam satu selimut dengan Aisyah katanya. Ya ampun, bohong besar itu. Inilah kebohongan yang ditambah-tambah, yang diulang-ulang, yang dihalu-halukan penyampaiannya. Dan dia bilang bahwa benar bahwa Quran ini adalah datang dari Nabi. Iya. Emang Quran itu semua omongan Nabi kamu? Tetapi apakah isinya itu mengandung kesempurnaan? Lalu kamu mengatakan bahwa Islam ini menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu? Di mana menyempurnakannya? Dari Salomo istri 1000, lalu Muhammad tinggal 300 begitu. 30 orang yang ditidurinya. Dengan membela penuh emosi kayak begitu. Kecanggihan-kecanggihan lidah mulut untuk membela itu. Kan saya sudah buka. Saya sudah menulis buku ini. Tanpa satupun. Tidak ada nabi dari Arab. Tidak ada nabi dari Arab. Memang memalukan dan menakutkan siapapun, saudara, buku saya ini. Ketika orang, ini diterbitkan di Jakarta. Tak berapa ribu dulu. Ada kali 10.000 buku itu sudah tersebar. Dan Anda tinggal ya mainkan di TikTok, di YouTube Anda, bicarakan, tidak ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Nggak ada nabi dari Arab. Di situ saja kamu tidak bisa bertahan. Apalagi debat dengan saya. Tunjukkan data-datamu, buku-buku yang kamu baca, bahwa tidak ada nabi dari Arab. Adapun Muhammad, nabi itu dia bikin nabi dari Arab ya karena memang tidak ada, selama ini selalu dari Bani Israel. Bangsa Israel adalah bangsa nomor 1 yang ada di Timur Tengah sana. Kalau Anda mengatakan bahwa ada nabi dan hebat, sempurna ajarannya, itu mah kosong. Ini lagi viralnya dia ini. Enak, memang enak omongannya. Masih cerdas, masih pinter. Yang memang bukan lawan saya. Ya, bukan lawan saya.
kalah pinter, kalah cerdas mungkin. Jadi saudara-saudara, ini saya dengar terus video dia ini untuk memancing supaya saya mau mereaksi video ini dari Tengku Wisnu. Tengku Wisnu yang mewawancarai si Ustadz Nuruddin ini. Ngaco. Makanya saya sering bilang Asep Indra Umbara. Lah kalau ngomong janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam, itu bukan bukti bahwa Islam itu benar dan sempurna. Dan katanya Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Bagaimana cara menjelaskannya? Alkitab itu tersusun rapi. Kisah per kisah. Lah Quran comot sana, comot sini. Kalau ulama-ulama tidak membaca Alkitab, dia tidak tahu susunan timeline waktu Nabi ini, siapa yang lebih dulu ini dengan ini. Itu nggak akan ketemu susunan 25 Nabi yang wajib dihafal, yang wajib dipercaya itu. 25 Nabi yang wajib diketahui. Kalau nggak baca Alkitab, nggak tahu susunannya. Kenapa? Berantakan semuanya. Mana yang dulu Musa dengan Daud? Enggak tahu. Pasti Anda tidak tahu. Yang dulu mana daripada Musa? Tidak bisa dipertanggungjawabkan semua apa yang kamu katakan itu. Tidak bisa membuktikannya. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Anbiya 21 ayat 92. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Al-Baqarah 132. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain daripada agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah kepadanya. Surat Ali Imran ayat 85, 83. Itu namanya menyempurnakan. Kalau kita pengen tahu Quran itu otentik apa enggak, sandaran kita itu bukan manuskrip, bukan data-data tertulis, itu hanya data pendukung aja. Tapi periwayatan lisan, tanya sama ahli qiraat. Quran itu kan ada bacaannya, ada banyak, ada 10 bacaan yang dikenal qiraat asyar itu kan, 10 bacaan. Itu 10-10-nya dari Nabi, sanadnya jelas. Ada ilmunya tersendiri, Mas. Bahkan mohon maaf ini cara bacanya aja diatur loh. Panjang pendek supaya orang nggak ngarang-ngarang tentang Quran ini. Bukan cuma cara baca, Mas, cara nulisnya. Kalau Mas tahu. Iya. Cara nulisnya itu ada namanya ilmu rosem. Ada nggak, saya mau nanya kitab suci? Ilmu tulisan Quran. Bagaimana, apakah Anda bisa membuktikan itu? Apakah Anda bisa menjamin itu adalah yang benar-benar bagus, yang sudah luar biasa? Tidak ada jaminannya. Tentang Ridha'atul Kabir, buku-buku besar, dan 15 jilid buku yang saya beli untuk saya. Sekarang ada di Semarang, saya nggak bisa lagi mengambil itu buku. Ngapain bawa-bawa buku? Sementara cukup dengan HP ini seluruh buku itu bisa kita baca lewat internet. Cara bacanya diatur. Cara bacanya diatur. Ridha'atul Kabir itu adalah wahyu yang tidak ada di dalam Qur'annya Anda sekarang ini. Yaitu tentang menyusui orang dewasa. Tidak dimasukkan ke dalam Quran. Apa saja sudah dibakar oleh Umar oleh Utsman setelah dikumpulkan itu. Sampai Umar ngek habis oleh sahabatnya sendiri sesama muslim. Dan hal-hal yang begitu Anda tidak tulis. Anda tidak masukkan dalam sejarah Anda. Anda tidak berani membicarakan bagaimana kematian para sahabat-sahabatnya dan bagaimana si Muhammad ini dibuktikan oleh seorang Yahudi bahwa dia bukan nabi. Kenapa? Ketika dikasih racun, ngek. Mestinya nggak ngek. Kalau dia itu adalah rasul yang asli, dia adalah rasul yang palsu. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi.
Surat Ali Imran ayat 85. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Sesungguhnya agama Islam, tauhid, agama kamu, agama yang satu. Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ungkapan-ungkapan aneh semacam itu tidak mampu, tidak bisa dibuktikan. Saudara-saudara. Nggak bisa ungkapan. Cara bisa diatur. Asal muasalnya jelas dari nabinya gitu loh. Terus nabinya ini beneran nabi lagi. Terbukti kenabiannya. Bisa kita buktikan bersama-sama. Nabi bisa dibuktikan. Dibuktikan dari segi apa bahwa Muhammad nabi? Tidak bisa dibuktikan dia itu nabi. Kelakuannya, moralnya, ajarannya. Nabi itu punya mukjizat. Apa mukjizat dia? Apa mukjizatnya? Tunjukkan dalam Al-Quran satu mukjizat. Dan saya akan tunjukkan di dalam Quran sendiri tidak punya mukjizat. Gemetar jadinya. Kamu sendiri akan gemetar menghadapi ini. Tidak terbukti dia Nabi. Punya mukjizat. Nabi, nubuatnya apa? Apa nubuatnya yang sudah terjadi? Kecuali kekacauan bangsa-bangsa, kehancuran budaya yang diakibatkan oleh keyakinan semacam itu. Apa? Dan siapa yang menubuatkan dia? Ada nggak nabi sebelumnya bahwa akan datang nabi gombal-gambul gitu? Nggak ada. Nggak ada. Terbukti apa? Jangan memaksa-maksakan orang untuk berpikir bahwa ada nabinya seperti itu. Apa yang Anda buktikan bahwa dia nabi? Dia tidak ada satu orang pun yang menubuatkannya. Ini kriteria Alkitab lebih habis lagi. Itu nabi palsu, iya. Dan katanya di dalam surah ke-61 ayat 6 bahwa dia diramalkan oleh Yesus Kristus Isa Al-Masih. Kalau para apologet Indonesia yang muda-muda sekarang nggak sama Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, mati loh. Kalau saya masih, ya oke lah kita samain Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Tapi pengajarannya berbeda, secara sejarah nggak sama. Karena ibu Isa Al-Masih itu adalah Maryam, saudara Harun. Kalau ibunya Yesus Kristus, itu adalah Maria. Dan Maria itu tidak punya sahabat, saudara perempuan yang lain. Tidak punya saudara laki-laki yang lain. Apalagi bernama Musa dan Harun. Itu aja sudah KO. Sanad apa yang Anda buktikan kecuali gombal-gambul pembicaraan Anda itu? Nggak bisa. Oke? Sadar nggak Anda? Nggak bisa dibuktikan. Dengan gaya seperti Anda, bisa dibuktikan. Bisa gayamu itu. Tetapi apa yang sudah saya kaji ini tidak bisa dilawan siapapun. Ya bisa sih dilawan. Bilang untuk nyongor doang. Asal goblek. Sekarang kita pakai data. Bukan dengan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Dan sudah jelas manakah yang lurus dengan yang tidak lurus. Itu kan kata Quran. Kita harus mengkaji, kita harus menguji setiap kata-kata itu. Bertentangan nggak dengan ajaran yang lain? Katanya tidak ada paksaan agama, tetapi memaksa orang untuk masuk agama itu. Kalau agama itu tidak dipaksakan, jangan main pedang. Dan kamu tidak bisa menghindar ataupun menghapus sejarahnya. Sekarang saya tanya, apakah Imam Bonjol itu menghabisi 600.000 orang Batak itu? Itu muncul dari dia sendiri?
atau kitab suci. Nah, itu. Atau itu perintah kitab suci. Bagaimana ekspansi agama itu dari Madinah sampai ke Palestina, menghabisi 1,5 juta nyawa manusia. Apakah itu tidak ada perintah dari kitab suci? Enggak. Masuk ke Kristen Balkan, Armenia, 1,5 juta manusia habis, ngek semua. Pertanyaannya, apakah tidak ada kaitannya dengan kitab suci? Masuk ke tanah India, dan orang India kira-kira habis sebanyak 1,5 juta manusia di India. Apakah itu tidak ada kaitannya dengan kitab suci perintah? Apakah tidak ada contoh dari Nabi kamu? Selalu mengatakan itu sempurna. Itu sangat mengerikan, itu ajaran. Sangat mengerikan. Serem. Tidak ada paksaan agama. Tetapi kenapa main golok? Ini asik penjelasan dia ini. Asik. Saya yakin dia akan diterima banyak orang, dan orang-orang yang gila pembuktian, gila penjelasan, karena gaya dia ini membela, apologet terhadap keyakinannya, tetapi data, argumen lemah. Dengan gampangnya bahwa argumen itu, apalagi mengatakan Nabi ini terbukti, dia Nabi, bukan manusia fiktif. Nabi itu harus Bani Israel. Tidak ada sanad kenabian itu non-Israel. Musa tinggal di Mesir, tetapi dia turunan Yahudi, bukan turunan Arab. Yusuf itu turunan Israel, anak dari Yakub, tapi dia lahir di Mesir. Bukan orang Mesir, tapi Bani Israel. Itulah sebabnya seorang nabi harus dari Bani Israel. Dan seorang nabi harus diurapi, ditahbiskan. Saya untuk menjadi pendeta itu harus ditahbiskan. Bukan mau-maunya saya, enak-enaknya saya. Ya ampun. Dan yang menemukan nama Allah itu dipakai sebagai Tuhan adalah Nabi kamu itu. Dan jaraknya dengan kita ini sudah 1400 tahun, 14 abad yang lalu. 1445, 46 tahun ini. Ini kalau tidak dijawab dengan tegas, ini berkembang terus narasi liar seperti ini, narasi tanpa fakta, hanya karena mengaku buku-buku yang sudah kamu baca. Diuji fakta-faktanya tentang kehidupannya. Nggak cuma itu Mas, kalau Anda pengen tahu ini benar Nabi apa bukan, itu sejarah hidup Nabinya itu lengkap. Masya Allah. Mulai saya punya di rumah buku kitab sirah namanya Subul Huda wa Rasyad fi Hadi Khairil Ibad, 13 jilid, per jilid itu segini nih. Per jilidnya itu 13 jilid. Kisah hidup Nabi Muhammad itu baru satu doang Mas. Saya belum bicara kitab sirah ya, ada yang 30 jilid, 32 jilid, ada yang belasan jilid. Ya Allah ya Karim, bahkan Nabi Muhammad itu fisik, ciri-ciri fisiknya dijelasin loh, lengkap. Cara beliau berjalan, kemudian fisik apa nama, cara beliau makan, cara beliau berinteraksi, kemudian bagian kepalanya. Agamanya bukan interaksi, kepalanya jalan bagaimana, matanya melotot, rambutnya bergoyang. Saya sudah baca dari kitab Ihya Ulumuddin, tulisan dari Imam Al-Ghazali. Saya sudah baca, sudah 50 tahun yang lalu. Saya sudah rajin membaca buku-buku. Bahkan saya sudah bisa baca sebelum saya sekolah.
Belajar otodidak, belajar sendiri. Ini apa huruf ini, apa gambarnya bagaimana. Sebelum kamu lahir saya sudah membuktikan semuanya. Saya sudah membaca ciri-ciri sifat kanjeng itu. Ternyata bukan masalah itu kesempurnaan agama itu. Bukan karena kelengkapan tarikh, sejarah, tokohnya itu. Tapi harus diuji dari segi lain. Apakah ajaran ini bisa dipertanggungjawabkan enggak? Bukan sekedar tokohnya. Satu dari hukum. Apakah hukum yang mau ditegakkan oleh agama ini pantas nggak untuk sekarang ini? Ternyata nggak pantas. Nggak perlu. Dan kalau mau menegakkan hukum agama itu memerlukan banyak korban yang harus kita ini. Apalagi di Indonesia, nggak bisa berlaku. Sampai kiamat. Nggak bisa. Dari segi muamalah, hubungan sosial, ibadah jual beli apa? Tijarah. Jual beli. Ya ada beberapa, tetapi semua jual beli menurut undang-undang itu ngaco. Ada orang yang mau supaya tidak riba, lalu ada bank syariah. Lebih jahat daripada bank konvensional. Oh ya ada BNI Syariah, BCA Syariah. Mau dari mana nyimpan uangnya sama saja. Bank Syariah, mudharabahnya itu, keuntungannya sudah dibagi di depan. Padahal belum jelas untung atau ruginya. Dan Bank Syariah tidak mau membimbing orang yang dipinjamkan uang itu. Enggak seperti bank konvensional. Si pengusaha ini diwawancarain apa yang harus kamu kerjakan dan bagaimana bank itu mengawasi pengelolaan uang itu selama dipinjamkan. Bank Syariah ngaco. Nggak bisa. Banyak tipu dari agama itu, saudara-saudara. Ya, tapi yang enak yang menjawabnya itu tetap saya. Anda jangan ikut-ikutan jawab atau komentar pengakuan kesombongan mereka itu. Rambutnya itu katanya lam yakul bijalil qatat wala bisabat. Tidak ikal, tidak terlalu lurus. Jadi ada sisi gelombangnya, ada sisi lurusnya. Ya Allah. Ya. Kalau misalnya matanya itu katanya syadidus sawa syadidu bayadil bayad. Yang hitam sangat hitam, yang putih sangat putih. Kalau kulitnya itu katanya bayad masyubi humro, putih kemerah-merahan. Bagian uban, hatta ubannya ini mau. Itu ubannya di situ. Ada keterangan. Uban di situ. Itu. Ini coba ada. Saya yakin bohong sekali uban kok dihitung itu. Ya mungkin masih kecil-kecil 1, 2, 3. Tetapi kalau seluruh ubannya kamu hitung-hitung berapa? Berapa? Sebut angkanya berapa? Uban kanjeng itu. Apakah rambut ubannya sekarang masih ada? Yang sedang beredar di Jakarta dibawa dari itu orang pada nangis mencium uban Nabi, rambut Nabi. Ada lagi muncul lagi video bahwa baju Nabi. Orang dengan khusyuk itu. Sudah 1400 tahun masa bajunya kayak baju buatan jahitan Bandung? Ada lagi. Ada kiswah Nabi, yaitu penutup kubur Nabi. Beredar gigi Nabi. Ada pedangnya. Betapa bodohnya bangsa kita. Diriku diselamatkan. Saya diselamatkan dari kebodohan bangsa itu. Betapa bodohnya bangsa itu. Jadi yang menipu ini saudara-saudara adalah Ustadz Kiai Habibnya itu sendiri. Sumber kebodohan. Sumber tipu-tipu bangsa ini. Terlalu banyak ingkar. Barang siapa yang ingkar kepada togut ini ajaran kacau seperti itu ajaran togut.
yang beriman kepada Allah, sesungguhnya dia berpegang pada pegangan yang kuat. Tetapi itu slogan bohong. Masa itu ajaran paling kuat? Mengetahui. Itu surat sapi betina ayat 256 yang saya bacakan tadi. Ini agama loh, ini agama, bukan bicara negara. Kalau negara ya tetap yang paling kuat ya negara orang-orang Kristen. Negara yang sudah luar biasa itu ya negara-negara Eropa, Australia, Amerika. Ya kalau saya sih bagaimana kita memanfaatkan keributan emosi mereka itu, satu kasih senjata, suruh tabrak sendiri. Hancur-hancur lah loh. Mereka itu ya bangsa emosi itu untuk uji coba senjata. Kasih pesawat ini, suruh beli itu. Kan negara kita yang untung dengan menjual senjata itu. Mereka suruh aja ngek sendiri. Habis-habis lah loh. Mati-mati lah loh. Mamat Cahbul. Kan ribut kan penonton saya ini kan antara yang Kristen dengan Islam. Yang Muslim itu selalu nonton channel Saifuddin Ibrahim ini. Selalu nonton. Dan entah apa mereka itu senang sekali komen. Kan Abi yang nyuruh, oke silakan komen. Lu komen baik, like saya oke. Lu komen jelek, oke. Nggak ada yang saya sudah nggak punya malu lagi untuk membuat ngedil berbagai macam siaran-siaran video-video saya. Karena nggak ada lagi rasa takut untuk mengungkapkan ini semua. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan bainahum. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya sangat cepat perhitungannya. Ini saya dari percaya kitab suci itu, Dukomeng. Kemudian saya melakukan perbandingan. Dan setelah saya mengerti itu Alkitab, oh ternyata ini yang palsu. Yaitu Quran, Al-Quran. Itu yang palsu, ngaco. Nabinya palsu, ajarannya palsu. Para penipu-penipu ini ampun deh. Ini sejarah hidup tokoh agamanya lengkap. Kitab sucinya jelas asal usulnya. Terus kalau misalnya kita bilang ini ada sabda Nabi Muhammad, itu sudah diverifikasi. Ada ilmunya tersendiri, ada sanadnya. Jadi yang Mas perlu tahu dalam hazanah keislaman itu ada namanya ilmu mustalahul hadis. Itu memverifikasi hadis-hadis yang dinisbatkan ke Nabi. Karena nggak semua perkataan yang dinisbatkan ke Nabi itu beneran kata Nabi. Nggak semuanya. Ada yang terbukti ini palsu. Dikatakan ini dari Nabi ternyata bukan gitu. Ada. Berarti Al-Quran juga ada yang palsu dong. Kenapa? Karena omongan kanjeng itu. Yang sudah ada sekarang nih. Saya tidak membicarakan ayat-ayat yang nggak masuk dalam kitab Quran yang terbit, yang catatan Mashaf Utsmani itu 1924. Itu terakhir yang ada di tangan kita yang bisa kita baca. Kalau Quran itu 114 surat 30 juz 6666. Berarti di dalamnya ada kebohongan di dalamnya. Kenapa? Ini harus dipelajari ulang lagi. Karena ada ayat-ayat Quran itu adalah dari ucapan Abu Bakar, Umar, ikut nyambung di dalam kitab itu. Yang nggak menyambung yaitu ada syair-syair saja. Tapi ada syair-syair orang tuanya orang tua orang lain yang dimasukkan dalam Quran. Kalau Anda mengatakan bahwa Quran itu dari Allah, kenapa kok
Surah ke-33 ayat 53, jangan menyakiti hati Nabi dengan mengawini istri-istrinya. Itu dosa besar. Masa mengawini istri Nabi dianggap dosa besar? Itu sempurna namanya. Itu adalah perbuatan yang amat besar dosanya, yaitu tidak boleh mengawini istri Nabi. Astaga, astaga. Luar biasa, Oten. Oten itu orang Kristen ya. Kalau Uclim, salah ngomong. Saya ini mau ikut milenial gitu. Tapi saya termasuk orang yang beruntung. Generasi yang sangat beruntung. Sudah menikmati setrika pakai arang kelapa. Tetapi kalau arang kelapanya itu pecah-pecah, ya kebakar baju kita. Sampai sekarang ini kemajuan teknologi. Itu dulu ada telepon dari mutar-mutar begini. Hanya ingin mendengarkan suara orang tua saya. Ada interlokal, apalagi di itu tuh. Saya termasuk orang yang lengkap menikmati. Generasi yang luar biasa bagi saya. Hanya saya tidak melihat Soekarno secara langsung. Tapi menghafal khutbah-khutbah beliau. Tulisan-tulisan baru beliau. Buku-buku yang diterbitkannya. The New World of Islam. Dunia baru Islam. Itu saya miliki buku itu. Saya punya buku banyak sekali waktu itu. Saudara, afa ghairil dinillahi yabghuna walahu aslam man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yarji'un. Surat ketiga ayat 83, maka mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya dengan suka maupun terpaksa. Ngek, itu maksudnya. Dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Asik kata-katanya itu. Tidak meragukan ucapan ini. Apalagi yang mengucapkannya itu seperti Somad. Somad itu mempunyai kemampuan komunikasi. Kata-katanya sangat dipercaya orang walaupun itu dongeng. Dongeng dipercaya dengan luar biasa. Nih ada kayak Nabi 4 mantu. Nabi ngintip mantu ganti baju. Mukamat kolor merah. Nabi ngintip mantu. Hai. Astagfirullahaladzim. Bukan ngintip. Orang sudah ditidurin, diambil sebagai istri. Ngaco. Ini sang begodes. Bukan ngintip. Dia mengambil menantunya jadi istri. Itu karya. Karya terbesar dalam hidupmu. Mengambil mantu jadi istrimu. Hai Mamat konyol, jangan begitu. Orang sudah mati dirasanin. Kalau kita dirasanin itu bibir goyang-goyang. Lah dia sudah nggak punya bibir. Tinggal kenangan. Den, pulkus untur. Apa kamu? Saudara-saudara, saya sudah terbebas dari ungkapan ini. Ada ilmu tersendiri, bahkan itu hadis-hadis palsu, kumpulan hadis palsu itu ada bukunya tersendiri. Judulnya itu Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Itu ada kitabnya, setelah diteliti itu. Sehingga kalau kita beragama, ini kata Nabi, kita tahu, kita nggak ngomong asal-asalan. Ini ada asal-usulnya, ada ilmunya gitu loh. Terus kalau misalnya hadis dikatakan ini hadis sahih dari Nabi, syaratnya itu ketat sekali. Syaratnya harus bersambung. Jadi satu perawi dengan perawi yang lain itu terbukti sejaman gitu loh. Oh iya. Itu diteliti. Ya. Rawi 1 itu buku sejaman. Sekarang buku yang sejaman untuk nasab Ba'lawi itu mana? Nggak ada kan? Tapi memang ada pembela-pembela konyol dari keturunan itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ngomong kitab sejaman. Lah ngapain kita belajar kalau hanya mencari penjelasan
sezaman, tetap saja Nabi itu palsu. Ya begitu saudara-saudara. Ya tolong ya di subscribe channel ini biar tambah besar untuk diadu dengan kiai-kiai besar yang tidak akan mampu menjawabnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa terus komen terus. Ini mengembalikan marwah kehormatan channel Saifuddin Ibrahim. Karena saya adalah nabi. Nabi yang bikin panas. Saya kalau main main di TikTok ini, di mana saya nongol dikejar gitu. Tapi ya memang penonton ya paling 2.000 3.000 masih kecil. Komal Kristen. Nah, terima kasih saudara-saudara sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi sebuah video seorang ibu-ibu bertanya kepada ustadzah tentang nanti akan di hari kiamat nanti, kalau laki-laki kan disiapkan bidadari dan digambarkan dengan suatu luar biasa, 72 bidadari disiapkan untuk melayani laki-laki nanti, yaitu dengan kepuasan sebagai laki-laki, kepuasan seks. Bahkan saking puasnya itu ya tiap hari selama 24 jam itu akan dilayani oleh 72 bidadari. Enggak berhenti. Dan barang laki-laki itu akan tegang selama 70 tahun. Sebuah gambaran dan penggambaran yang tidak diceritakan di dalam Alkitab, dan Tuhan Yesus tidak mengajarkan semacam itu. Dugaan saya akan ustadzah nanti jawabannya begini, kalau somat ataupun ustadz-ustadz yang lain selalu menjawab bahwa bagaimana dengan wanita nanti, apakah akan disiapkan juga seperti laki-laki gitu. Somat menjawab bahwa wanita nanti di sorga akan menjadi ratu para bidadari. Jadi menjadi ratunya. Tetapi ini jawaban ustadzah, seorang ustadzah yang masih gadis, tentang apakah nanti yang didapat oleh wanita nanti di surga. Lucu saja. Apa mohon penjelasannya? Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Untuk lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Untuk lelaki. Jadi nggak mau kalah dengan jawaban somat bahwa nanti istri-istri kita nanti di sorga akan menjadi ratu bidadari. Jadi bagaimana seorang istri itu menanti dan melihat bagaimana suaminya menikmati bidadari yang lain. Nah, dia hanya sebagai ratunya bidadari. Sedangkan jawaban ustadzah ini bahwa nanti wanita di surga akan dilayani oleh pangeran. Tetapi jumlah pangerannya itu berapa, Mbak Ustadzah? Tidak jelas. Baik jawaban somat maupun jawaban ustadzah ini sama-sama ngawur dan tanpa dalil. Yang ada dalilnya hanya laki-laki yang akan mendapatkan pelayanan 72 bidadari. Sedangkan wanita tidak disebutkan. Apakah nanti wanita akan hanya tidur dengan suaminya? Tidak dijelaskan oleh Nabi. Apakah wanita nanti akan mendapatkan 72 bidadara, pangeran? Tidak ada penjelasannya. Jadi baik penjelasan ustadzah ini maupun penjelasan somat sama-sama ngawur. Oleh karena itu, ya sebenarnya ini lelucon saja. Tapi apakah demikian agama itu? Apakah betul jawaban dua-duanya? Tidak ditemukan dalil. Ya. Sedangkan ayat-ayat Quran misalnya wa indahum qasiratut tarfi'in gitu.
Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Jadi tidak jelalatan wanita-wanita nanti di surga. Sedangkan cewek-cewek sekarang kan jelalatan semua gitu. Karena ya kecanggihan teknologi ini dan kehidupan yang baru ini akan membuat seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalaupun memang ada hadisnya dan kalaupun itu ada di dalam Al-Quran, ya semuanya ngaco bin kacau begitu. Kenapa saya harus mengupas ini? Ya karena aneh-aneh saja. Sekarang saudara-saudara, saya akan menjelaskan lagi ada video si menantu Habib, menantunya Rizik, itu namanya Habib Hanif. Ini lebih ngaco lagi. Dan baru ketemu saya ajaran kayak begini. Habib ini mau membawa Islam itu kemana? Data sejarahnya mana? Kemudian hadisnya mana? Ampun saudara. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Nanti lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'agli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Jadi sekarang ini bukan ya Rasulullah mau diarahkan oleh para Habib ini, doa-doa dan selawat itu diarahkan kepada tokoh-tokoh para Habib ini yang tidak pernah saya dapatkan sepotong pun dari sejarah dan juga ajaran yang benar dari Nabi Muhammad. Kok tiba-tiba sekarang ya Umar Mahdhar gitu. Kenapa nggak ya Allah, ya Allah, ya Allah? Nah, mereka membuat ajaran-ajaran tambahan, hurafat, bid'ah yang terus menerus. Saya nggak tahu ujungnya kemana ini semua. Tetapi nanti karena mereka itu dendam dengan Arab Saudi yang hanya menunjukkan Saudilah sumber ibadah, sumber haji, semuanya di sana. Mereka maunya ini Habib-Habib Yaman ini mau menjadikan Yaman itu tempat suci lagi gitu. Jadi bukan lagi Baitul Maqdis atau Yerusalem dengan Mekah dan Madinah, tetapi sekarang mau diarahkan lagi ke Tarim, yaitu ke Yaman. Tega mereka ini saudara-saudara membuat ajaran begitu menjadi ajaran penuh tahayul, berhayal, mimpi-mimpi kosong dari ajaran itu. Saudara, ini harus dilawan. Muslim ini harus dilawan. Saya bukan mau campur ajaran Islam ini, tetapi saya sebagai dari kecil masuk sebagai orang Islam sampai 40 tahun saya terima Yesus Kristus. Baru tahun-tahun ini, baru akhir-akhir ini muncul berbagai macam, termasuk teriak kota Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Ya Tarim, Sailullah, ya Tarim, Sailullah itu. Somat ini ya, yang nggak pernah datang ke Yaman, yang nggak pernah sekolah ke Yaman, itu kok bikin ajaran semacam ini. Somat, kemudian diikut lagi sama Adi Dayat itu, yang mendukung penyesatan yang diadakan oleh para Habib-Habib. Sungguh membagongkan. Oleh karena itu, tapi bagaimana lagi Muslim kalau diajak untuk memberontak untuk hal-hal ini, mereka takut kualat, takut dosa. Padahal mengikuti ajaran-ajaran konyol seperti ini yang dikatakan ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, itu sama dengan ya Allah. Nah, mereka membuat lagi, misalnya nanti kalau kamu nanti meninggal, ditulis kertas di kepalanya itu surat untuk malaikat Munkar Nakir. Nah, orang yang mendapat surat itu dari seorang Habib, dia nggak akan disiksa dalam kubur, nggak ada siksaan kubur. Jadi gombal gambul sekali nih ajaran Muslim ini, saudara-saudara.
Nggak ada gitu tuh. Jadi ditaruh di jidatnya ini surat dari Habib, ditaruh. Kemudian baru dibungkus dengan kain kafan. Kok mau-maunya percaya ada siksaan kubur para Habib ini? Dan bodohnya itu muslim itu ya, saudara-saudara. Mau-maunya percaya. Somat. Jadi bagaimana bangsa kita ini diperbodoh terus-menerus. Penjajahan ini nggak pernah berhenti. Dan terus dulu dijajah Belanda, sekarang dijajah lagi. Dijajah lagi oleh agama. Agama itu menjajahnya. Ditambah lagi mu'alaf ini. Mu'alaf. Ditambah lagi Zuma. Ditambah lagi Donditan. Hanya urusan agama. Kalau saya menjelaskan bagaimana kita membangun Indonesia ke depan dengan pertanian dan peternakan, dan bagaimana kita mengolah, menggunakan dan mendayagunakan segala sumber daya alam, diajak ngomong begitu tuh nggak nyambung kayaknya orang Islam Indonesia itu ya. Apakah kita biarkan si Habib Hanif itu? Nah ini ada lagi video anak pakai salib. Jadi pakai salib, kemudian bahwa anak ini minum air ludah Nabi gitu. Lalu dikomentari oleh Tasik Ngaji. Astagfirullahaladzim itu. Nah Tasik Ngaji ini enggak rasional di dalam menjelaskan, mengomentarin. Dan Tasik Ngaji ini hanya memanfaatkan penonton dia yang sudah banyak, para subscriber ini. Akhirnya diperbodoh, ditambahin lagi bodohnya itu. Jadi begitu saudara-saudara. Baik, kita nonton dulu, ada anak pakai salib, itu meminum air ludah Nabi. Nah apa maksudnya air ludah? Gini aja kali. Sedang viral di media sosial, ada seseorang yang memakai kalung salib, akan tetapi nekat minum air zam-zam dan air roha. Air roha itu adalah air sumur yang digunakan kala itu oleh baginda Nabi SAW dengan para sahabat tatkala perang Badar. Nah, supaya tidak penasaran bagaimana reaksinya, mari kita simak ke videonya. Silakan ya, Hafidlah. Minum air liur Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi gue mau cobain minum air liur dari Nabi Muhammad. Ini air zam-zam ya, tapi gue mau coba yang ini dulu. Jadi air ini gue ambil langsung dari Mekah, dari sumur Rauha yang pernah diludahin sama Nabi Muhammad. Jadi singkat cerita, sumur Rauha itu adalah sumur yang pernah diludahin sama Nabi Muhammad pas waktu perang Badar. Dan banyak pasukan waktu itu luka-luka gitu, tapi mereka nyiram pakai air ini gitu, pakai air yang ada di sumur itu, dan seketika langsung sembuh gitu. Jadi semoga setelah gua minum dari air liur Nabi Muhammad ini, rezeki gua tambah lancar, amin. Semua penyakit yang ada di tubuh gua terangkat. Jadi gua coba minumnya pakai gelas yang dari Mekah juga coy, tuh. Jadi gua mau coba minum. Bentar guys. Oke, jadi kita langsung tuang aja, tapi agak susah ini ya. Gini aja kali. Sayang bos kalau tumpah ini. Tuh. Sabar, gua tutup dulu cok, takut tumpah guys. Jadi langsung aja kita minum. Tapi sebelum kita minum, kita doa dulu coy. Semoga dengan gua minum air liur dari Nabi Muhammad ini, rezeki gua tambah lancar, dan gua bisa sukses dalam segala bidang. Semua penyakit yang ada di tubuh gua terangkat, pintu rezeki gua terbuka, amin. Ih, wangi guys, wangi gitu loh. Kayak iya wangi coy, ini wangi banget, kayak ada rasa kelat-kelatnya gitu nggak sih, kayak ada getah-getahnya sedikit gitu, kayak ada getahnya, tapi ini wangi banget, wangi nice lah pokoknya. Baik, ini sangat menarik. Orang ini secara tidak langsung sedang menjelaskan dan membeberkan bagaimana mujizat Rasulullah SAW kala itu di perang Badar dengan para sahabat Nabi SAW. Jadi secara tidak langsung orang ini sedang memberikan penjelasan bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW atas izin Allah diberi Ini si Tasik Ngaji ini manusia aneh juga. Lalu bagaimana mukjizat Rasulullah SAW, air itu langsung mau menjelaskan. Ini anak kecil itu sedang menipu kalian, membohongkan. Dia pakai salib. Dia sedang menghina, melecehkan keyakinan itu. Apa kamu tahu bahwa itu air sumur Raiha itu dia ambil langsung dari Mekah,
Sementara anak itu adalah pakai salib. Itu sekaligus bohong. Langsung secara ini itu menjelaskan bagaimana. Bagaimana menjelaskan apa? Lalu Tasik Ngaji menumpang video itu untuk mengangkat sepertinya ada mukjizat Nabi. Nggak ada mukjizat, nggak ada yang namanya perang Badar itu pelampokan. Pelampokan karena istri beliau saja banyak kok. 2 tahun dia di Madinah tinggal itu, saudara-saudara. 2 tahun itu. Itu menderita, kesulitan makan minum, dan cara satu-satunya adalah melampok kafilah yang dari Mekah lewat Madinah untuk pergi ke Syam berdagang. Setiap mereka datang itu dicuri di situ, dilampok di situ oleh Nabi dan para sahabatnya. Namanya orang pedagang, nggak persiapan senjata, daripada ngek, serahkan ontanya, serahkan bahan-bahannya, pulang kosong. Ke sana bawa barang, ke sini bawa barang. Tapi kalau ke sana itu sengaja dibiarin. Tapi kalau dari sana bawa makanan, nah di stop di situ tuh, dirampok di tengah jalan untuk menghidupi istri beliau. Istrinya banyak dan para sahabat itu banyak, memerlukan bahan makanan. Bayangkan kalau orang 100, Anda punya anak 7 aja, 4 aja repot nyiapin makan setiap hari. Ini gambaran, maka perang Badar di tahun kedua Hijrah itu nggak ada. Digeruduk. Nanti saya digeruduk. Ngeri juga ini. Tapi saya lagi ada di kota baru ini, di negeri yang baru. Saya nggak ada di base camp saya. Saudara, bagaimana? Ada 3 video yang saya komentarin. Videonya turunan Kanjeng itu. Jejak seperti itu. Nah. Tasik Ngaji terlalu serius dibohongin sama anak kecil yang senang menghina imannya, sementara dia tidak bisa membuktikan bahwa air itu dari benar-benar itu. Nah, anak kecil nanti semoga saya minum ini. Tetapi anak itu bagus ininya, penampilannya. Orang Kristen, si Ustadz Tasik Ngaji, dia komentarin dengan percaya diri banget. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pelajaran dan pengetahuan bagi non-muslim di sana. Begitu luar biasanya mujizat Rasulullah SAW pada waktu itu yang Allah berikan tentunya, ya Khafillah. Nah, kita akan soroti terlebih dahulu salib yang digunakan oleh orang tersebut. Salib adalah simbol agama Kristen. Artinya, seseorang yang menggunakan salib, maka secara adat atau kebiasaan, dia adalah seorang Kristen. Karena apa, ya Khafillah? Tidak mungkin umat Islam yang paham agama memakai identitas di luar Islam. Karena dikhawatirkan, termasuk yang disebut oleh Nabi SAW dari tasyabbuh, atau man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jadi kalau misalkan seorang muslim, tentu dia tidak akan memakai salib, karena salib itu merupakan simbol non-muslim. Tapi kalau misalkan betul orang ini adalah seorang non-muslim, maka kami berharap dan kami berdoa mudah-mudahan saudara diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang selanjutnya terkait orang ini berdoa sebelum dia meminum rohah. Bahkan dalam video yang lainnya orang ini udahlah, ketahuan digoblokin, bego-begoin, ya. Kan ngeledek, ngeprank Islam. Jadi ini air dari sumur ini, dan sumur itu pernah diludahin oleh Nabi Muhammad. Jadi
di sana di Mekah juga itu dibohongin. Ayo mari kita minum ludah Nabi Muhammad. Orang air dari sudah 1400 tahun, bagaimana bisa minum air ludah? On. Kalau diumpamakan sebagai simbol dong. Jangan mengatakan itu air minum. Tuhan, kasihan mereka. Terima kasih saudara ya, sudah melihat video dan komentar saya. Pertama tentang apakah wanita nanti akan mendapatkan pelayanan seperti laki-laki mendapatkan 72 bidadari. Dijawab oleh ustazah itu, oh nanti perempuan akan mendapat pelayanan dari pangeran. Jadi pangerannya itu sama dengan pejuang Islam yang mendapat. Yang kedua adalah menantu Habib Rizik itu. Waduh, jadi mereka ramai-ramai membuat cerita halusinasi, bid'ah tambahan, khurafat, mimpi-mimpi kosong. Seperti Quran juga itu ayat mimpi-mimpi kosong. Astagfirullahaladzim. Baru si Ustadz tadi percaya bahwa itu adalah minum air ludah Nabi, yang diceritakan bahwa begitu meminum air yang pernah diludahi oleh Nabi itu, langsung seketika sakit penyakitnya hilang. Astagfirullahaladzim. Awas ding, digeruduk Interpol. Nggak ada kaitannya. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton. Terganggu juga siaran saya hari-hari ini. Biarlah. Tapi saya tetap mengunjungi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.